Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan baik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, kita masuk ke pembelajaran kita hari ini. Nah, kemarin sudah kita bahas tentang konsep listrik dinamis dengan materi yaitu arus listrik, yang kedua yaitu kuat arus listrik, yang ketiga beda potensial arus listrik, yang terakhir yaitu rangkaian listrik. Nah, hari ini kita masih membahas tentang listrik dinamis, yang mana dengan materi yang berbeda. Hari ini kita akan membahas tentang energi listrik, daya listrik, kemudian transmisi energi listrik, dan yang terakhir komponen energi listrik. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, nah Bapak ingin bertanya kepada kalian semua. Nah, kemarin kan sudah kita bahas tentang listrik dinamis. Nah, ada yang ingat tidak tentang apa itu listrik dinamis? Nah, oke, baik. Berarti kalian semua sudah mempelajarinya di rumah kembali. Oke, baik. Kita masuk ke materi kita pada hari ini, yaitu energi listrik. Nah, energi listrik dapat digunakan untuk menyalakan lampu, setrika, dan lain sebagainya. Energi listrik ini juga dapat diubah menjadi energi gerak, kalor, cahaya, dan sebagainya. Nah, misalkan energi listrik diubah menjadi energi bentuk lainnya oleh alat listrik. Nah, berarti sumber tegangannya telah melakukan usaha. Nah, energi listrik ini yang pertama yaitu perubahan energi listrik. Yang pertama yaitu energi listrik menjadi energi kalor. Nah, contohnya yaitu solder listrik. Nah, solder listrik ini merupakan salah satu alat yang mengubah energi listrik menjadi energi kalor. Nah, energi kalor inilah yang melelehkan kawat timah untuk menyambungkan komponen listrik. Terus yang kedua yaitu energi listrik menjadi energi kimia. Energi listrik menjadi energi kimia dapat terjadi pada penyepuhan. Nah, saran untuk penyepuhannya itu harus yang pertama yaitu menggunakan arus listrik searah. Yang kedua yaitu bahan yang disepuh dipasang sebagai kutub negatif dan kutub positif. Yang ketiga yaitu menggunakan larutan elektrolit atau larutan yang mengalirkan arus listrik. Misalnya nih, pada penyepuhan perak itu menggunakan perak nitrat atau AgNO3, atau juga kemudian ada larutan asam kroman atau H2CrO4, dan larutan tembaga 2 sulfat atau terusi atau CuSO4. Nah, ini yang kedua yaitu teknologi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu ada setrika listrik. Setrika listrik adalah alat elemen pemanas
Elemen pemanas ini pada setrika biasanya terbuat dari suatu bahan yang mempunyai hambatan jenis besar. Misalnya dari bahan nikelin, konstantan, atau nikrom. Elemen ini berupa kawat kecil panjang yang dililitkan pada suatu isolator yang tahan panas. Nah, kemudian dililitkan ditutup semua dengan bahan isolator tahan panas. Nah, kemudian yang B, daya listrik. Daya listrik adalah jumlah energi yang diserap atau dihasilkan dalam sebuah sirkuit atau rangkaian. Sumber energi ini seperti tegangan listrik akan menghasilkan sebuah daya listrik, sedangkan beban yang terhubung dengannya akan menyerap daya listrik tersebut. Dengan kata lain, daya listrik merupakan tingkat konsumsi energi dalam sebuah sirkuit atau rangkaian listrik. Contohnya, misalkan lampu pijar dan heater atau pemanas. Nah, lampu pijar ini menyerap daya listrik yang diterimanya atau mengubahnya menjadi sebuah cahaya yang untuk menerangi sebuah tempat, atau misalkan yang ditaruh yang diletak di rumah supaya rumah itu bisa terang. Nah, sedangkan pada heater itu mengubah serapan daya listrik tersebut menjadi panas. Nah, semakin tinggi nilai wattnya akan semakin tinggi juga daya listrik yang dikonsumsinya. Nah, daya listrik ini merupakan energi yang diperlukan untuk melakukan usaha atau kerja. Daya listrik ini menyatakan banyaknya energi yang terpakai setiap detiknya. Satuan daya listrik adalah watt, sedangkan 1 watt sama dengan detik. Sedangkan pada konsep usaha yang dimaksud dengan daya listrik yaitu besarnya usaha dalam memindahkan muatan persatuan waktu, atau lebih singkatnya yaitu jumlah energi listrik yang digunakan tiap detik. C. Transmisi energi listrik. Transmisi energi listrik ini merupakan proses penyaluran tenaga listrik dari tempat pembangkit tenaga listrik hingga ke saluran distribusi listrik, sehingga dapat disalurkan ke pengguna listrik. Sistem distribusi merupakan subsistem tersendiri yang terdiri dari ada pusat pengatur saluran tegangan menengah, yang juga biasa disebut dengan tegangan distributor primer, yang merupakan saluran udara atau kabel tanah. Gardu distribusi tegangan menengah yang terdiri dari panel pengatur tegangan menengah dan panel distribusi tegangan yang rendah. Yang terakhir yaitu D. Komponen energi listrik. Komponen energi listrik atau elektronik adalah elemen terkecil dalam rangkaian elektronik. Setiap komponen elektronik dibuat dengan nilai dan fungsi yang berbeda. Menurut produsen membuat komponen elektronik tersebut, setiap komponen memiliki tipe atau nilai dan simbol yang berbeda. Nah, dalam rangkaian elektronik ini pada umumnya terdiri dari dua, yaitu komponen pasif dan komponen aktif. Nah, yang pertama yaitu ada komponen pasif. Nah, komponen pasif adalah komponen elektronik yang pada saat menjalankannya tidak membutuhkan sumber tegangan atau sumber arus itu sendiri. Nah, komponen pasif ini digunakan untuk membatasi semua arus agar tidak terlalu berlebihan saat menggunakannya. Nah, bagi tegangan menjadi beberapa bagian, yakni
yang termasuk dalam komponen pasif dan fungsi secara umum dari komponen pasif tersebut. Nah, di sini ada contoh dari komponen pasif, yaitu ada resistor. Nah, resistor ini adalah salah satu jenis komponen yang pasif, berfungsi sebagai penghambatan atau arus listrik yang akan mengalir dalam sebuah rangkaian elektronik sesuai dengan kebutuhan yang akan kita gunakan. Kemudian yaitu ada komponen aktif. Komponen aktif ini adalah komponen yang memiliki peran penghantar atau memperkuat aliran listrik dalam sebuah rangkaian. Nah, di sini ada contoh komponen aktif, yaitu ada transistor. Transistor adalah jenis elektronik aktif. Komponen ini banyak sekali fungsinya sebagai rangkaian elektronik, mulai dari penguat arus, stop kontak, penstabil tegangan, penyearah, sampai dengan penguat sinyal. Nah, maka komponen ini pastinya akan selalu digunakan dalam masa modern. Nah, mungkin cukup sekian materi kita pada hari ini. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya dengan materi yang sama juga tentang konsep listrik dinamis, tapi yang minggu depan kita akan bahas tentang penggunaan energi listrik, upaya penghematan energi listrik, dan pencegahan bahaya pengguna listrik. Nah, jadi Bapak harap kepada kalian semua belajar di rumah tentang materi pertemuan berikutnya. Nah, sebelum Bapak tutup atau sebelum Bapak akhiri, Bapak ingatkan kepada kalian, nah, dalam masa pandemi ini patuhilah protokol kesehatan. Jika kalian mau keluar rumah, pakailah masker dan jauhi tempat kerumunan ataupun keramaian, dan selalu mencuci tangan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.